Saya rasa sudah lebih dari 1 tahun, episode demi episode kisah sinetron Ijazah Palsu Jokowi ini bergulir dan menuju ke akhir-akhir episode, di mana antagonisnya sepertinya akan segera ditahan. Apakah kalian termasuk yang menganggap antagonisnya ini adalah Pak Jokowi? Atau kalian menganggap antagonisnya adalah Roy Suryo dan kawan-kawan? Halo, saya Fikar, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mengapa saya lihat bahwa nanti Roy Suryo ini akan dimaafkan oleh Jokowi. Tapi mengapa nantinya dia ini akan tetap, dugaan saya ini akan dibully. Dari kasus ijazah palsu ini sebenarnya kan memang udah bergulir cukup panjang ya. 1 tahun. Kalau dari awal mencuat di Oktober 2022 tapi belum rame. Yang baru-baru rame ya mungkin 2024 di akhir 2024 kemarin, yang mana tudingan ijazah palsu Pak Jokowi sudah berkali-kali mencoba diklarifikasi mau dari pihak UGM-nya, pihak polisi, tapi tidak berpengaruh bagi orang-orang ini. Mencapai akhir episode mereka. Lantas, kalau memang pertanyaannya adalah sebenarnya sampai kapan, atau mungkin kalau kita bilang ya, kasus ini mau bergulir sampai mana? Karena kalau begitu mulai dari penetapan tersangka sampai nantinya ditahan dan dipenjara dan divonis hukuman, ini kan semakin akan melalui perjalanan panjang. Ada yang bilang sampai pemodalnya duitnya udah habis. Dan kayaknya kalau itu benar ya, kalau itu benar, ini sepertinya pemodalnya udah mulai kehabisan dana. Artinya apa? Artinya ya kita tahu bahwa kasus ini itu, kalau bilang penelitian ya saya kira absurd aja orang yang percaya. Saya melihat ini sebagai sebuah kasus politik, upaya untuk mendegradasi nama Pak Jokowi, dan dengan seperti itu akan mendegradasi Gibran dan akan mendelegitimasi pengangkatan Pak Prabowo. Mengapa saya katakan bahwa kasus ini adalah target antara menuju Pak Prabowo sendiri? Dan untungnya pemerintah mengerti ini, tidak terlalu membuat ini besar, dan malah berusaha agar ini segera diselesaikan secara senyap. Nah, saya melihat bahwa kasus ini nanti akan selesai di tahun 2026. Dengan para tersangkanya ini akan ditahan, tapi tetap mereka mungkin nggak akan ditahan terlalu lama karena Pak Jokowi akan memaafkan. Ditahan ini maksudnya hanya sekedar ditahan atau mungkin divonis bersalah? Bisa saja akan ditahan, tapi vonis itu, nah nanti ini tadi, saat ditahan, terus kemudian nanti akan divonis, bisa saja Pak Jokowi akan memaafkan. Apa faktor terbesar yang mungkin bisa menjadi pertimbangan Pak Jokowi untuk memaafkan? Pak Jokowi ingin tetap mendapatkan sebuah sorotan positif dari masyarakat dan orang pendukungnya. Dan kita tahu Pak Jokowi ini kan menggunakan sekali kan sisi yang disukai oleh masyarakat Indonesia, mesake ya kan, welas asih, orang yang tersakiti, bahkan sekarang sakit beneran. Jadi kalau saya kira Pak Jokowi ini memang memainkan peran yang sangat luar biasa, yang sangat believable dan meyakinkan, dan disukai oleh masyarakat Indonesia. Bahkan saya tetap berpikir bahwa politisi atau tokoh publik yang paling populer, bahkan melebihi Pak Prabowo, ini masih Pak Jokowi saat ini. Lantas kalau misalkan pada akhirnya Pak Jokowi pun memaafkan trio dan kawan-kawan, ada banyak ya. Kawan-kawan, tidak akan menimbulkan efek jerah pada akhirnya dong, Mas Didar? Saya kira akan menimbulkan, karena mereka ini, itu kan akhirnya ditahan. Dalam prosesnya mereka ini akan harus membayar apa yang mereka lakukan. Tapi endingnya ini kan tentu saja Pak Jokowi nggak akan mau ya jatuh ke lubang yang sama memaafkan lagi gitu. Jadi kalau saya kira di sini nanti yang akan terjadi adalah mereka ini akan ditahan, terus kemudian Pak Jokowi menunjukkan bahwa ijazahnya ini asli, lalu kemudian Pak Jokowi akan memaafkan sehingga proses hukumnya ini tidak dilanjutkan. Tapi efek jerah itu sepertinya akan tetap dijalankan. Tapi berbicara tentang orang-orang di belakang teroris ini, maksudnya ada Pak Roy, Pak Rismon, dan Bu Tifa sendiri. Dan tadi juga mungkin ada beberapa teori yang mengatakan bahwasanya kemungkinan pemodalnya duitnya sudah hampir habis atau mungkin sudah habis gitu. Apakah pada akhirnya memang ini hanya ya udahlah, udah nggak ada jalan lagi, makanya para pemodal ini pada mundur, atau mungkin memang sejak dari awal mereka hanya dijadikan martir, coba-coba, jadi kayak ya udah, kalau berhasil syukur, nggak ya udah. Dalam kasus seperti ini, saya tidak mengatakan mereka ya, dalam kasus seperti ini, orang-orang yang akhirnya mau untuk melakukan penyerangan ini memang akhirnya dimodali oleh orang-orang atau pihak yang berseberangan dengan pemerintah, tapi mereka ini posisinya tidak head to head. Karena kalau mereka ini head to head,
mereka harusnya nggak perlu bersembunyi dan diwakili oleh perantara ini tadi. Ini artinya sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin saja saat ini itu mendukung Pak Prabowo, mengakunya seperti itu. Dan orang-orang ini memanfaatkan apa yang dilakukan bisa saja oleh orang-orang yang mendalilkan ijazah palsu ini tadi, dan terus kemudian memberikan ya mungkin sumbangannya seperti itu agar ya apa yang dilakukannya ini bisa lebih masif lagi. Tapi ini semua kan dugaan. Tapi ya itu tadi, yang tidak masuk akal seperti saya pernah bahas di konten yang sebelumnya, 1 tahun lebih ini bergulir. Jangankan untuk membiayai proses meramaikan kasus ini, untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, ini sangat luar biasa loh. Mereka ini kan orang-orang lanjut usia yang usianya di atas 50 tahun ya. Dan mereka nggak kayak anak muda yang bisa dikasih makan mie instan atau tahu goreng atau seblak terus kemudian kenyang gitu. Mereka ini tuh hidup dari mana? Saat mereka memperkarakan ini, mereka kan butuh nafkah. Mereka dari mana? Nah, otomatis ini pasti, ya nggak pasti. Saya menduga ini ada orang-orang yang memang ikut memberikan support. Tapi ya, tadi itu ini orang-orang yang memang tersembunyi. Dan mustahil kalau ini menggunakan uang pribadi mereka. Cetak buku, pergi ke Australia, dan sebagainya. Dan ini seharusnya masyarakat sudah tahu bahwa hal seperti ini tuh absurd. Kalau kita percaya bahwa ini adalah demi bangsa dan masyarakat Indonesia, jadi kita sedang melakukan penelitian terus dikriminalisasi, kita tahu sekali bahwa ini sangat-sangat politis. Kalau memang maksudnya arah dugaannya ke sana, tapi netizen juga banyak menduga, ya kalau memang menggelontorkan uang segitu banyak, ya kemungkinan besarnya bukan personal, bisa jadi partai politik. Tentu saja. Kalau kita ngomong partai politik, ada banyak kemungkinan. Tapi kan tetap, ini bukan dikeluarkan secara resmi dari kas partai. Tetap ini secara personal yang akan mendukung. Bisa saja saya katakan seperti itu. Dan ini bukan penggiringan opini karena ya secara logika ini kan ini mau dari mana? Orang yang memiliki modal seperti itu. Dan tentu saja ini banyak orang yang tidak menyukai Pak Jokowi setelah sekian lama beliau ini memerintah, 10 tahun. Musuh-musuh ini sepertinya memiliki sebuah channel untuk menyalurkan ini tadi, dan inilah yang terjadi. Sayangnya memang ya masyarakat yang akhirnya hanya percaya dengan emosi, mereka ini mengikuti itu saja dengan buta. Kalau memang maksudnya teori andai-andai itu mungkin kemungkinan barusan adalah hal yang benar, bahwasanya berarti sebenarnya Pak Roy Suryo, Dr. Tiva, dan Pak Rismon ini ada kemungkinan juga kalau menurut mereka kayak udah ada yang tidak mendanai atau mungkin support sistemnya sudah hilang, ya mereka pada akhirnya mundur nantinya, ada kemungkinan seperti itu. Maksudnya kayak, ya udah deh nggak jadi, udah kita damai aja, bubaran. Gitu. Saya merasakan kemungkinan itu bisa saja ada. Tapi saat ini harus dijadikan sebuah keputusan kolektif, nah ini akan susah. Saat ini pun saya sebenarnya melihat di antara orang-orang itu sudah terpecah. Ada yang ingin damai, bahkan keluarganya pun itu menyarankan untuk berdamai. Tapi sepertinya yang lainnya ini tidak mau. Dan lingkungannya pun itu juga sudah kadung mendukung. Jadi mereka ini sudah tanggung, malu kalau ini ternyata harus berhenti. Maka akhirnya mereka sebenarnya sekarang setengah hati melangsungkan serangan-serangan yang ada. Tapi jauh di lubuk hati mereka ini sudah sadar dan tahu kalau mereka ini menuju ke kekalahan. Kalau memang, maksudnya memang mereka sudah tahu menuju ke kekalahan. Susah sekali bahasanya. Nah, lantas kenapa mereka pada akhirnya maksudnya kayak kan mereka nggak cuma berjuang sendiri ya, ada siapa namanya punya channel YouTube yang selalu ada, Refli Harun dan teman-teman gitu maksudnya, dan ada juga tim penasehat hukumnya gitu. Makanya Rocky Gerung, Refli Harun, Hersubono ini sebenarnya orang yang paling diuntungkan kalau menurut saya. Mereka tidak terkait secara hukum, mereka juga mendapatkan arus derasnya ya dugaan saya AdSense ya atau ketenaran karena mereka memiliki kanal media di sana. Jadi ya mereka lah sebenarnya yang akan bisa segera ya, pergi dari sini dan tetap mendapatkan spotlight dan keuntungan yang selama ini mereka dapatkan dari kasus ini tadi. Sama seperti yang saya pernah bahas di konten yang sebelumnya, membenci Jokowi itu ternyata mendatangkan pundi-pundi rupiah. Dan saya pikir ya ini satu hal yang sangat ironi. Orang-orang yang paling depan yang mendalilkan ini, tapi ternyata mereka akhirnya ditahan. Bisa saja ditahannya bukan karena asli atau tidaknya, tapi karena ya tadi penyebaran berita bohong atau tindakan penghasutan gitu loh. Ini satu hal yang ya akhirnya jadi sebuah cerita yang ironi tentang apapun. Orang yang paling berkeras akan jadi korban, orang yang ada di belakang ini yang akan tetap
untungkan. Lantas, menurut Mas Dede Darko, kenapa kasus ini kemungkinan besar akan segera selesai di 2026? Karena ada desas-desus juga sebenarnya kasus ini dibiarkan bergulir termasuk oleh Pak Jokowi itu sendiri. Kenapa harus segera diselesaikan di 2026 kalau memang itu masih bisa tetap mengangkat nama Pak Jokowi setinggi-tinggi? Saya kira karena apapun yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini perlu sebuah ketenangan dalam stabilitas politik, keamanan sosial dan Hankam ya, saya kira pertahanan dan keamanan ya. Dan ini satu hal yang kalaupun ternyata ini sempat ya udah dibiarin lah, biar ini jadi sebuah hal yang jadi pengalih perhatian. Ini sudah makin menjadi-jadi, udah liar, dan ini harus segera diselesaikan. Dan lagi pula ini kalau diteruskan, ini juga akan semakin aneh, akan semakin absurd, dan masyarakat pasti akan mengira ya malah terjadi pembiaran yang membuat pemerintah ini akan ditanyakan legitimasinya. Jadi kalau saya melihat apapun yang akan terjadi ini akan di-wrap up di 2026. Dan kalaupun ternyata terjadi hal yang lainnya, mungkin ya harus di-adjust. Apakah sekarang yang diserang ijazahnya Gibran, ijazahnya Kaesang, ijazahnya Bu Iriana, itu sudah semua ya. Atau mungkin ijazah pembantu rumah tangga Pak Jokowi, atau Jan Etes ijazahnya, atau siapapun, apapun yang berkaitan dengan Pak Jokowi, ini sepertinya akan masih tetap seksi hingga akhir pemerintahan Pak Prabowo di term yang pertama. Mengapa seperti itu? Karena Pak Prabowo pasti masih akan mengutilisasi hal ini tadi. Dan mungkin saja ini akan selesai saat Mas Gibran nanti akan tidak menjadi wakil presiden lagi. Tapi akankah mungkin itu terjadi? Tuliskan komentar kalau di bawah sini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.